Ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Syekh Ratib Nabulsi, seorang ulama ahli wa'az yang suka memberi nasihat yang lembut banget. Dan saya suka mendengar nasihat beliau, berbahasa Arab, tenang ada subtitlenya. Beliau bilang gini, Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah wa idza sabara adhashahu bil 'ata. Allah itu kalau suka sama hamba malah dikasih ujian. Unik ya. Kita kalau suka sama orang kasih hadiah. Kalau kita suka sama orang kita kasih kemudahan. Kita bantu dia. Allah kalau suka sama hamba, ibtalah, Allah malah nguji dia. Sehingga hanya hamba-hamba yang bodoh yang gak ngerti maunya Allah terus mempertanyakan, kok Allah gini sama saya? Overthinking sama Allah. Kenapa Allah tega memperlakukan saya kayak gini? Kurang sulit apa hidup saya? Masih aja diginiin sama Allah. Kayaknya Allah tuh sasarannya saya terus. Kayaknya Allah tuh gak senang lihat saya happy sebentar. Muncul overthinking kepada Allah sampai insomnia. Padahal Allah tuh kalau suka kepada hamba malah ngasih ujian. Nah, tapi jangan baca sampai di sini ya. Ada kalimat berikutnya. Kalau dia bersabar, ada hasyahu bil ata. Ada hasyahu itu dari kata dahsyah. Dahsyah itu jadi bahasa Indonesia dahsyat. Allah akan ngasih dia hadiah, anugerah, kejutan yang Allah sendiri merasa itu dahsyat. Bukan kita yang merasa dahsyat. Allah aja ngerasa itu dahsyat. Artinya di sisi Allah itu sesuatu yang sangat dahsyat. Yang Allah sendiri ngerasa itu sebagai sebuah berita gembira. Nggak mungkin bikin kita nggak gembira, nggak mungkin. Dari mana kalimatnya? Wa basyiris sabirin. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Sabar itu adalah suasana kita atau kondisi kita saat kita diuji. Saya lagi belajar sabar. Sabar apa? Sabar untuk menikmati kebahagiaan. Sabar karena lagi dapat habis gajian. Kamu sabar banget ya. Sabar apa? Dapat gajian. Kan gak ada ya. Yang namanya sabar itu karena belum digaji. Sabar karena belum dibayar. Sabar belum dibalikin duit pinjamannya. Sabar. Maka dalam kondisi sabar itulah Allah Subhanahu wa taala adhasyahu bil ata wa basyiris sabirin. Justru dikasih ujian, dikasih nikmat yang besar. Analoginya gimana sih? Analoginya gini, nih biar nggak tahu nih filsafatnya masuk enggak nih menurut Ustadz Amri ya. Ada anak pakai handphone, harga handphonenya 3 juta. Kameranya ya gitu deh. Dia pakai kamera depan, aduh kok wajah saya gelap ya. Dia ganti kamera depan, kok makin gelap ya. Nggak pakai kamera, oh lebih gelap aslinya. Ternyata yang salah bukan kamera, tapi wajahnya. Kameranya biasa aja, RAM-nya kecil, kemudian prosesornya kecil, kapasitas storage-nya kecil, ngedownload apa-apa full, baru foto sekali nggak bisa lagi karena udah full. Tapi dia pakai terus buat nelpon, buat kerja, buat sekolah, handphone itu ya. Dan dia merasa alhamdulillah saya dikasih handphone sama ayah saya nih, harganya 3 juta. Tiba-tiba sama ayahnya bilang, balikin handphonenya. Sini. Ayahnya gak ngomong apa-apa, pokoknya sini handphone kamu balikin. Terus dia karena ini pemberian ayahnya, nih Pak, diambil handphonenya sama ayahnya. Setelah diambil, dia lihat anaknya diam aja. Terus dia balik ke kamar, terus besoknya dia aktivitas, pulang dari sekolah hari kedua, dia masuk kamar, dia lihat ada 1 bungkus kado untuk AA dari papa. Pas dibuka, isinya handphone yang kameranya 3, yang harganya di atas 25 juta, yang isinya 1 tera, yang pokoknya lengkap banget. Akhirnya dia langsung lari nyari ayahnya, papa gitu ya. Itu mah cewek ya. Kalau kita mah
Kalau cowok mah diam-diam aja ya, tapi terharu. Sehingga dia merasa terima kasih ya udah mengambil handphone saya dan diganti dengan yang lebih baik. Itulah yang Allah lakukan kepada kita. Gak pernah Allah mengambil sesuatu terus gak dibalikin yang lebih baik kalau kita sabar. Itu gak pernah. Cuman masalah timing aja. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun. Tapi kenapa harus lama-lama Ustadz? Bentar, jawabannya juga ada nih. Makin lama dibalikin, makin spesial yang mau dikasih. Makin lama ditunda, makin lama ditangguhkan, makin lama kita menunggu, makin spesial yang mau dikasih. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu kemarin. Semoga dikasih ganti yang lebih baik hari ini. Kemarin ya. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu bulan lalu. Semoga diganti yang lebih baik hari ini. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu tahun lalu. Belum diganti sampai sekarang. Ya Allah, saya kehilangan sesuatu 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang belum diganti. Semakin lama itu berarti semakin spesial. Tenang. La tahzan. Jangan suudzon dulu sama Allah. Ketika kita butuh, nanti Allah ganti yang luar biasa yang gak pernah terbayangkan oleh kita. Pasti diganti. Jadi kalau sekarang misalnya kita belum mendapatkan gantinya, jangan langsung disimpulkan enggak diganti. Kata Ustadz Hanan diganti, saya udah nunggu sebulan gak diganti. Makin lama makin spesial, terus aja. Sampai ketika mereka bertanya, mata nasrullah, ala inna nasrullahi qarib. Ada. Udah dekat. Kenapa kok udah dekat? Bukannya udah lama banget saya nunggu. Makin lama berarti makin dekat. Kan itu seperti sebuah perjalanan. Makin jauh kita berjalan, makin dekat kita ke arah tujuan. Bukan makin jauh berjalan berarti makin gak mungkin. Dari mana sih logika itu? Kita mau ke Jakarta. Atau lebih jauh lagi deh, kita mau ke Surabaya. Perjalanan tol ke Surabaya itu berapa jam? Gak pernah Ustadz, oke saya aja deh karena saya pernah bolak-balik. Kalau ke Surabaya naik tol, tergantung kalau sama Kak Buni cepet ya Kak Buni. Naik tol dari Bandung ke Surabaya itu kurang lebih sekitar 8 jam. Atau sebutlah 10 jam kalau santai ya. 10 jam misalnya. Kok saya udah jalan 8 jam gak sampai-sampai, ini Surabaya sebenarnya ada gak sih? Ini Surabaya ini ada gak sih? Jangan-jangan Surabaya itu adalah sebuah kota, apa misalnya ya? Yang di atas awan itu? Apa? Kota yang di atas awan yang muncul kota hantu gitu. Surabaya ini ada gak sih? Ya udah deh lanjutin aja, udah 9 jam. Surabaya ada gak sih? Udah 9 jam setengah. Surabaya ada gak sih? Kayaknya gak ada deh, ya udah deh saya balik arah lagi. Padahal dia udah mau sampai gerbang Surabaya loh, 9 jam setengah. Begitu 10 jam, selamat datang di kota Surabaya. Karena 9 jam setengah dia putus asa, balik lagi ke belakang, jauh. Terus dia bilang memang gak ada Surabaya, saya udah jalan 19 jam, saya gak ketemu apa-apa. 19 jam itu bukan jalan ke depan, jalan gak sampai balik. Itulah hidup kita. Karena makin lama kita berjalan, artinya semakin dekat dengan tujuan. Makin lama kita menunggu, makin dekat dengan kejutan. La tayasu, jangan berputus asa.